Salam budaya. Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para netizen yang berbahagia, kali ini aku akan wedaran ini mungkin hanya sebatas jawaban dari pertanyaan anak muda ini. Mudah-mudahan pertanyaan anak muda ini sesuai dengan apa yang jadi unek-unek panjenengan para netizen, para pemirsa YouTube yang berbahagia. Dan semoga jawaban saya nanti sesuai dengan apa yang dikehendaki para pemirsa YouTube yang berbahagia. Monggo, nih mau tanya apa aja bagus, ayo. Nggih, Mbah Darmaji. Terus pundi kabare? Alhamdulillah sehat ya. Nggih, ngeten lho, Mbah. Kula badhe tanya seputar Apa? spiritual. Spiritual. Nggih. Oh, ya monggo. Tentang spiritual. Spiritual niku hakikate napa to, Mbah? Hakikat dari spiritual niku napa? Spiritual itu adalah satu pemurnian jiwa. Nggih. Ya. Orang yang sudah punya muatan spiritual bisa dipastikan orang tersebut jiwanya sudah tercerahkan. Nek wong Jawa ngandani wis antuk pepadang saka Gusti Pangeran. Dan orang spiritual itu orangnya rata-rata, bahkan bisa dibilang semuanya orangnya itu lembah manah, rendah hati, orangnya pemaaf, orangnya juga pesabar, dan welas asih tidak membeda-bedakan itu musuh, itu sedulur, itu konco, itu wong liya, ndak ada. Semuanya kinasing Gusti. Dan semuanya itu tidak sebatas manusia. Dia pun termasuk hewan-hewan itu adalah bagian daripada hidup orang-orang spiritual. Dan bisa jadi roh yang ada di alam abdan, alam maya, itu pun juga diberi kasih sayang, tebaran welas asih. Itu hakikatnya orang yang sudah mapan spiritualnya, wis mapan spiritualnya, jiwanya sudah terbangun. Jadi mungkin ada kalanya orang mengatakan orang spiritual itu mungkin bisa menerawang nasib seseorang. Iya, itu bukan. Orang spiritual tidak mau menjadi peramal nasib seseorang. Dia hanya membaca pada dirinya sendiri. Dia hanya membaca pada mikrokosmisnya sendiri. Jagat cilik ing dhewe. Dia tidak akan membaca orang lain, apalagi membaca tentang masalah gumlaring jagat gede. Engko tahun sakmene, bulan sakmene, atau hari ini, bulan ini, sekian-sekianan, ada banjir bandang, ada rob, atau gunung meletus, tidak mau baca. Itu tidak mau baca, itu bukan bagian orang spiritual. Kalau ada orang spiritual mengatakan kalau aku spiritual membaca nasib seseorang, itu belum paham hakikat spiritual. Orang spiritual kalau dipuji dia menunduk malu. Wong spiritual itu ora edanaran, ora mendem pengalem. Artinya orang spiritual itu tidak gila dengan nama, besarnya nama, tidak tentu, dan tidak gila pujian. Orangnya tidak narsistik. Dan rata-rata orang yang narsistik itu orangnya mungkin belum paham betul hakikat sebuah spiritual. Spiritual, orang-orang spiritual itu jiwanya jembar seperti lautan. Jiwanya bagikan lubuk. Orang spiritual pribadinya seperti madu lebah. Atau lebah madu tepatnya. Maaf ya, lebah madu. Dia hinggap di ranting separah apapun tidak akan patah. Dia hinggap di ranting atau di dahan serapuh apapun tidak akan mematahkan.
Dan dia hinggap tidak sembarang yang dihinggapi terkecuali bunga dan yang dikeluarkan madu. Itulah jiwa-jiwanya orang spiritual seperti itu. Tapi jangan coba-coba 3 kali menyalahi aturan main hidup tentang orang spiritual. Seperti lebah madu, dia pun bisa menyengat. Tapi sengatannya orang spiritual bukan karena kesaktiannya fisik, bukan. Tapi dia menempel dengan seorang atau bidik seseorang itu dengan sebuah kejiwaannya. Dengan teladan-teladannya, itu adalah bidikannya orang spiritual. Tidak mau ngolok-ngolok, kamu gini, enggak. Kalau ada orang yang berbalikan dengan sebuah tutur luhur dari ajaran Jawa mungkin, atau mungkin dari filsafat, karena orang spiritual itu orangnya muatannya filsafat atau filosofi. Dari kata filosofi itu dari kata bahasa Yunani, philo itu cinta, sofi itu hikmah. Jadi orang spiritual itu cinta dengan sebuah hikmah, cinta dengan sebuah kebijaksanaan. Mohon diluruskan, orang-orang spiritual itu tidak suka nerawang, baca nasib, terus membaca tentang fenomena alam, itu tidak. Nah, ini napa niku? Ya, orang yang itu suka membaca fenomena alam, nasib, itu nerawang niku. Itu ya, maaf ya kalau boleh, itu orang sok tahu. Oh, niku mboten saged dikatakan spiritual, mboten. Nggak bisa, orang spiritual nggak gitu. Orang spiritual itu yang dilakukan sesuatu hal-hal yang berdasarkan akal pikiran sehat. Weninging akal pikiran sehat, luhuring budi, becik ing pakarti, weninge rasa jati. Intelektual kuisen, cerdasnya akal pikiran. Emosional kuisen, emosinya sudah cerdas, dia sudah mampu meminit baik dan buruknya tentang emosi. Terus akhirnya spiritual kuisennya mapan, artinya weninging rasa jati. Itu rasa jati di sini. Orang spiritual itu ibaratnya seperti garam. Dia selalu diharapkan kehadiran sejuta masakan, membuat sedapnya sesuatu yang hambar. Menambah rasa. Garam itu tidak akan berubah rasa, tidak akan berubah warna, walaupun meleleh dia tetap asin. Dalam kondisi apapun, itulah jiwanya orang spiritual. Dan lagi pula orang spiritual jiwanya kayak garam itu tidak butuh pujian. Masakan yang hambar jadi sedap. Oh, ini sayur garam, nggak ada. Sayur asem sedap karena garam ada. Oh, rayone sedap, sotone lho seger. Tapi apa yang hadir? Garam tidak mau tampil di situ. Inilah jiwa-jiwa spiritual. Anda nanti kalau ke sana jangan lewat sana, karena di sana ada demikian. Itu bukan orang spiritual. Tanya, coba lihat garis tangannya, itu bukan orang spiritual. Apa hari kelahiranmu? Itu tidak juga. Bukan berarti orang spiritual itu tidak bisa. Tapi kebisaan itu tidak digunakan karena enek sing ngarani ndisi ing kersa. Ya biar tahu sendiri, karena spiritual itu tidak ada ajaran khusus, pendidikan khusus nggak ada. Spiritual itu berjalan dengan sendirinya. Kalau ayo ke sana belajar spiritual, itu bohong. Spiritual itu bangkit dengan dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu sudah punya dasar itu. Tinggal kita mengembangkan. Satu contoh gini. Ada sebuah perjalanan seseorang mencapai tingkat spiritual, tapi dia tidak pernah untuk puasa. Bukan berarti dia benci dengan puasa, enggak. Ya enggak pernah dia tuh
berjaga sampai malam atau begadang melekan, walaupun dia pun juga sebetulnya suka melekan. Spiritual itu bangkitnya sebuah kemurnian jiwa. Spiritual itu orang-orang yang punya jiwa spiritual itu wis antuk pepadang saka Gusti, wis antuk icip-icip sifat-sipating Gusti Pangeran. Gusti Pangeran ki welas lan asih, dia pun juga welas lan asih. Gusti Allah kuwi sugih pangapura, dia pun juga sugih pangapura. Dia kalau disalahi dengan seseorang sadar kalau menyalahi minta maaf. Tapi sebelumnya dia minta maaf, dia sudah memaafkan dulu. Itulah seorang spiritual. Oh, ngoten. Pak, mau tanya apa yang kurang jelas? Berarti niku sejatine spiritual niku bawaan lahir napa harus diasah lagi? Napa terus pundi niku? Ya gini. Napa semua orang niku berpotensi Ke situ. Tergantung mereka itu ibaratnya pisau, ibaratnya biji baja, itu diasah apa tidak. Oh, Spiritual. Kamu punya rasa kasih sayang. nggih. Mungkin dengan orang-orang yang nggak punya. Sampean mau makan, ada anak menangis, lapar, terus sampean, kamu ngapain nangis? Aku lapar. Udah ini kamu makan. Ini namanya timbulnya, bangkitnya jiwa spiritual. Oh, ngoten. Terus ada orang yang pernah memusuhi hidup kamu dulu. Pada saat dia hidupnya enak. Setelah berganti waktu, orang tersebut hidupnya menjadi agak sedikit repot, sampean menanjak ekonominya bagus. Sampean pernah dibully dengan orang itu, tapi sampean setelah keadaan ekonomi bagus, orang itu lewat kesandung jatuh, kamu banguni, kamu bangkiti, ayo mas nyanggonku tak caosi ujuan, karena dia cari rumput, ini tak bawain kopi dan gula untuk dibikin di rumah, ini beras untuk masak. Tapi ini bukan untuk menjatuhkan mentalnya dia, tapi tulus di hati sampean. Sampean merasa itu bagian dari sampean. Itulah jiwa spiritual. Wong spiritual itu sabar ngegungke. Kalau ada orang yang bisa menerawang dan sebagainya seperti saya tanyakan tadi, itu belum mapan spiritualnya. Berarti niku mboten saged disamakan nggih. Nggak bisa disamakan. Pun benten nggih. Ya, cumanya orang spiritual itu seperti saya katakan hidupnya seperti lebah madu. Hidupnya bagaikan garam. Dia tidak pernah butuh embel-embel, butuh predikat. Nek wong Jawa ngandakne seperti saya katakan tadi, edan pengaran, mendem pengalem. Orangnya ndak narsistik. Kalau ada orang yang masih disembah, disalami, dicium tangannya, kalau orang spiritual nggak suka. Cium tangan, terus kesana harus demikian, munduk-munduk, itu enggak. Bukan berarti tidak ada sebuah tata krama, enggak. Sebatas itu tata krama sudah cukup untuk urusan masalah di tengah masyarakat atau di tengah sosial itu sudah baik dan benar, ya sudah cukup. Ya terus niki cara saya paling ampuh nggih. Niku untuk mengasah jiwa spiritual niku selain berbuat baik niku wau, terus berpuasa, terus napa mulai? Kalau berpuasa bukan satu keharusan, tapi kalau berpuasa itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu mau, ya paling enggak belajar meditasi. Meditasi niku kalih topo sami mboten? Lain. Meditasi itu dilakukan pada waktu tertentu, ya jam tertentu mungkin, dengan waktu yang sudah tertentu, mungkin 15 menit, ada yang setengah jam dan sebagainya. Meditasi itu bahasanya olahraga napas. Olahraga napas. Ya, napas. Nanti satu ketika saya ngasih pelajaran atau contoh-contoh meditasi kalau kamu mau. Karena meditasi itu selain untuk ngeleremling pikir, juga untuk menyehatkan badan, juga menyehatkan jiwa, menuju ke arah spiritual yang mapan dan benar.
agar jiwa tercerahkan. Karena orang spiritual itu yang jadi pijaan dengan akal pikiran yang sehat. Kalau sesuatu hal tidak masuk dalam akal pikiran sehat, dia menolak. Jadi filternya di akal pikiran sehat, alasannya sederhana. Gusti Allah ki maringi otak ini ya, memberi otak ini ditaruh di kepala, neng dhuwur, di mahkota, sehingga dia tetap akan bertitikan, bersandarkan pada akal pikiran sehat. Mungkin. Udah paham? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Spiritual niku kan identik dilakukan di suasana yang sunyi, yang gelap, yang maksudnya kan jauh dari keramaian ngoten. Niku tujuannya supaya saged konsentrasi nopo semua yang maksudnya semua hal yang yang diinginkan terus tercapai ngoten nopo. Kalau Maksudnya meditasi niku saged mboten dilakukan secara bersamaan 2 orang, 3 orang ngoten lho maksud kula. Kok mesti piyambakan? bareng-bareng iso, tapi entuke ora padha. Boleh meditasi bareng-bareng secara kolosal atau secara bersamaan, tapi nggak bisa. Semuanya dapat. Enggak. Ya bisa untuk bareng-bareng meditasi, untuk pembelajaran bisa. Tapi pencapaiannya beda. Satu contoh gini, sampean satu keluarga itu satu hamparan, sak meja tikar, satu kasur tidur bareng-bareng. Mereme turu, memejamkan mata untuk tidur nggak bareng. Pas detik ini jam ini nggak bodoh. Dan pada saat jenengan mau dalam tidur, ngimpi nih ora podo. Ada yang ngimpi yang Surabaya, enek sing ngimpi yang pasar, ada yang ngimpi di mall, ada ngimpi sing diuber berkirik. Itu tergantung daripada pakar dinding diwi-diwi. Tergantung dari alam pikirannya mereka masing-masing. Jadi meskipun bersama-sama tapi hasilnya mboten sama nggih. Nggak sama. Tapi kalau sendiri dalam keadaan hening sendiri dan meditasi tidak harus di kegelapan. Dan tidak harus di kamar dan tidak harus di tempat-tempat sepi. Meditasi itu bisa juga di tengah pasar bisa. Orang yang biasa sudah prigel olah kridaning batin itu di tengah pasar dalam keramaian apapun dia mampu melakukan pengendalian diri atau untuk menguasai dirinya agar emosinya nanti terkontrol dengan baik dan benar, karena justru kalau kita itu selalu hening di tengah masyarakat, kita akan terkontrol. Bisa kita mengontrol diri, mengendalikan diri keadaan sepi, bisa, oke lah. Tapi dalam keadaan orang banyak, kita akan terpancing, justru itulah orang itu belum mampu mengendalikan diri, belum bisa dikatakan orang itu seorang spiritual sejati. Nah niki seandainya niku kula cangkruk tenemperan, sunyi ngoten niku. Kula piyambakan. Niku saged dikatakan meditasi mboten. Padahal teng ngarep kula sambil rokokan kali ngopi. Sami mboten. Bisa juga. Niku meditasi. Bisa. Ya meditasi itu sebetulnya adalah bisa dikatakan sebuah perenungan ya, perenungan atau dikatakan sebuah kontemplasi. Tapi kalau rokokan dengan kopi itu biasanya orang-orang mencari inspirasi ya. Mencari inspirasi dengan meditasi kayaknya beda. Ya mungkin ada satu miripnya tapi beda. Biasanya anak-anak muda cangkruan rokokan untuk mencari sebuah inspirasi, mau bikin naskah apa, tuh bisa. Tapi laku konsentrasi itu ngeremening pikiran. Kalau meditasi ya, ngeremening pikiran agar bukan mengosongkan pikiran. Pikiran ini dileremni, dilerekni, diistirahatkan agar dia itu nanti bisa enak. Karena pada siang hari melakukan sebuah aktivitas untuk melakukan aksi sosial di tengah masyarakat. Sehingga pada sore atau malam hari dia melakukan satu hening,
merasakan masuk ke alam asik masuk. Nah, orang kalau sudah menguasai tentang meditasi dengan mapan dan baik dan benar, orang tersebut itu jiwanya akan tercerahkan karena apa? Mampu mengendalikan dirinya dengan pikiran-pikiran positif. Setelah niku wonten mboten potensi bisa menerawang napa meramal ngoten niku. Kalau bisa dia nggak mau kalau sudah. Tapi saged. Bisa kalau seandainya bisa ya. Saya mengatakan seandainya bisa dia nggak mau. Karena apa? Jiwanya sudah terkontrol. Jiwanya sudah mapan, tercerahkan. Mula pertamanya orang spiritual ya melakukan ritual-ritual dulu, borambi seperti ini, cok bakal dan sebagainya. Tapi seadanya enten tiang nyuwun tulung ngeten niku napa tetep mboten purun? Sebetulnya di orang-orang spiritual itu pantang untuk mengubah nasibnya seseorang. Pak kulo tolong jangan ubah nasib kulo, itu pantang orangnya. Karena kamu dengan aku itu sudah diparing piranti sama. Berarti saya itu menyalahi aturan. Untuk ukuran saya loh ya. Tapi kalau mau memberi pituduh, kamu sebaiknya demikian. Tapi kalau mengubah nasib sampai secara langsung, kayaknya biasanya orang spiritual nggak mau. Tapi memberi pandangan-pandangan hidup, aran dengan gaya yang bijak, itu ya. Ini cukup mungkin. Oke, matur suwun Mbah Darmaji. Kapan-kapan sambung oleh. Demikian para pemirsa YouTube yang berbahagia, bincang-bincang dengan anak muda cah bagus ini. Kalau ada cocoknya monggo, kalau nggak cocok ya saya mohon maaf. Rahayu.